Dan untuk mengetahui apa saja yang bisa untuk kita ekspektasikan jelang pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Kamboja ini, kita akan berbincang bersama pengamat sepak bola. Ada Bungkus untuk malam hari ini. Bungkus, selamat malam. Selamat malam, Dev. Baik, terima kasih Bungkus sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Malam. Senang sekali bisa jumpa lagi dengan Bungkus. Ini pertandingan perdana melawan Kamboja untuk menentukan langkah Timnas Indonesia di fase grup. Seberapa penting pertandingan ini? Iya, menjadi sangat penting karena Kamboja di laga pertama kalah secara dramatis dari Singapura ya. Jadi Kamboja ini tim yang sedang berkembang permainan mereka, apalagi mereka sekarang punya 5 pemain naturalisasi. Ada 2 pemain dari Jepang, 1 dari Uzbekistan, 1 dari Brasil, dan 1 dari Pantai Gading. Ini membuat kekuatan mereka sangat meningkat. Melawan Singapura mereka sebetulnya nyaris mampu mendapatkan poin sebelum akhirnya kebobolan di menit-menit akhir. Nah, kekalahan yang sangat tidak di luar dugaan itu membuat mereka sekarang akan sangat termotivasi untuk membalikan keadaan, untuk meraih hasil lebih positif di laga melawan Indonesia. Itulah saya pikir salah satu ancaman karena motivasi Kamboja menjadi sangat besar. Dan bagi Indonesia ini justru laga pertama di mana ekspektasi publik sangat besar. Kita berharap tahun ini kita bisa mewujudkan menjadi juara. Dan salah satu cara untuk menjadi juara, saya pikir lolos dulu dari fase grup. Dan untuk lolos dari fase grup adalah memenangkan 2 pertandingan home plus 1 pertandingan away. Nah, 2 pertandingan home itu adalah melawan Kamboja kali ini, lalu melawan Vietnam. Jadi ini pertandingan di mana kita harus menang, tapi pada saat bersamaan menghadapi musuh yang sangat berambisi untuk meraih hasil positif. Jadi ini memang menjadi tantangan tersendiri begitu ya untuk pertandingan pertama. Apalagi Marcelino cedera, kemudian Hubner juga masih di Fortuna Sittard begitu ya. Jadi kalau mungkin Bungkus juga sudah mendapatkan line up-nya, apakah ini sudah jadi komposisi yang tepat begitu untuk menghadapi Kamboja atau apa yang harus diantisipasi oleh John Herdman? Iya, kita harus mengakui bahwa skuad yang dibawa ke Asian Championship ini bukanlah skuad terkuat yang kita punya ya. Banyak sekali pemain reguler yang tidak bisa kita ikut sertakan, tapi seharusnya itu bukan jadi alasan ya, bukan jadi beban. Karena kita memiliki skuad yang cukup dalam dengan banyaknya pemain diaspora yang kita punya, dengan banyaknya pemain berkualitas yang juga bermain di kompetisi domestik. Jadi menurut saya, meskipun tidak lengkap skuadnya, tapi kita memiliki materi pemain yang di atas kertas ini jauh lebih kuat dibanding Kamboja. Kita mungkin akan cukup ketat nanti berhadapan dengan Vietnam, dengan Thailand, dengan Malaysia, tapi menghadapi Kamboja seharusnya di atas kertas kita tetap lebih kuat. Oke, nah ini kan pertandingan pertama kita bermain di Pakansari begitu ya, di kandang sendiri begitu. Apakah ini kemudian akan jadi keuntungan yang lebih begitu bagi Indonesia untuk bisa memenangkan pertandingan pertama dan membuka peluang untuk bisa lolos ke semifinal di pertandingan-pertandingan selanjutnya nanti? Iya, seharusnya demikian, karena ini pertandingan pertama, artinya kita punya persiapan lebih lama dibanding Kamboja yang baru bertanding beberapa hari lalu ya. Dan ini ditambah lagi Kamboja harus away ke Indonesia. Jadi ini betul-betul pertandingan yang punya peluang bagi Indonesia untuk memberikan 3 poin pertama dan harus dimanfaatkan betul. Saya pikir uji coba persiapan selama di Bali sekitar 1 bulan harusnya sudah sangat cukup bagi Herdman untuk membentuk kerangka tim yang kuat ya. Kita tahu bahwa kita punya pemain-pemain berkualitas di semua lini, meskipun bukan yang terbaik, tapi pemain-pemain yang ada saat ini juga cukup berkualitas. Saya pikir mungkin tinggal bagaimana Coach Herdman memilih formasi yang tepat, kemudian memberikan kombinasi yang tepat di lini depan, itu yang akan menjadi kunci. Baik, terakhir singkat saja Bungkus, melihat permainan Kamboja di pertandingan sebelumnya dan komposisi yang dipunyai Indonesia. Prediksi untuk malam hari ini? Iya, Indonesia harus hati-hati terhadap serangan balik Kamboja ya, karena mereka punya pemain-pemain yang cepat. Kalau kita bisa disiplin di pertahanan, bisa klinis dalam penyelesaian akhir, saya pikir kita bisa menang dengan selisih 2 gol. Baik, kalau begitu kita akan nantikan seperti apa hasilnya. Terima kasih banyak Bungkus untuk malam hari ini, analisa dari Anda. Selamat malam, selamat kembali beraktivitas. Selamat malam.